Halo net lokal, selamat datang di channel ini Horor Lokal. Kita masuk ke ini. Apa? Langsung pegang lagi. Yes. Halo net lokal, selamat datang di channel ini Horor Lokal. Adanya sisa jaringan bisa menyebabkan infeksi, perdarahan hebat, sampai kematian. Kembali ke kasus tadi, akhirnya jasad korban untuk sementara dimasukkan dulu ke lemari pendingin. Setelah itu saya pulang dan beristirahat. Malamnya, korban ini mendatangi saya lewat mimpi. Keadaannya korban di mimpi saya itu mirip dengan ketika waktu saya periksa di ruang otopsi. Halo net lokal, gua April, gua Salmon, gua Q. Kita bakalan hangout bareng di sini. Iya betul banget. Ini adalah pertama kalinya buat kita yang coba ngerangkul sisi lain dari dunia horor. Kebayang nggak? Kita bakalan nonton horor di titik horor. Bukan cuman itu doang net lokal. Kita bakalan dengerin podcast horor di tempat gelap. Belum tentu berani sih. Tapi sebelum sampai di titik itu, kita cek ombak dulu di sekitaran. Gas, berangkat bareng, lari bareng. Halo net lokal, akhirnya kita sudah sampai di titik horor, tempat yang akan kita eksplor dan kita akan coba cari jalan untuk masuk ke dalam. Ini adalah rumah Belanda yang infonya itu gue udah tahu dari lama sih, dari kecil gue udah tahu tempat ini. Tapi untuk lebih jelasnya, di sini ada warlock namanya Bang Oken. Halo, yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Oken, abang tahu sejarah rumah ini bang? Iya, sedikitnya tahu sih. Sebenarnya rumah ini bangunan Belanda dari tahun berapa sih bang? Dari 1723. 1723. Wow. Udah ada pernah konten kreator kesini ya bang? Selama ini sih beberapa ada, cuma posisinya mereka nggak ada yang masuk ke dalam, nggak ada yang berani ke dalam sini. Jangankan ke dalam, di luarnya aja mereka nggak berani. Akhirnya larinya ke depan kuburan, pas banget. Oh gitu bang. Ini pas banget depan makam loh. Depan banget ya. Mas kita nggak akan bilangnya lokasinya di mana yang pasti ya kan, karena ya satu dan lain hal. Boleh abang ceritain di sini kayak gimana sih bang ceritanya? Ya di sini ini ada makam, 3 makam di sebelah sana, di sebelah kanan kita nih, pas banget di bawah pohon itu. Itu makam Belanda Jenderal Van der Sar. Yang keduanya lagi makam istrinya nenek-nenek Belanda, cuma saya nggak tahu namanya. Dan yang satu lagi ada nama anaknya. Semuanya ada di sini, di pas banget di pohon itu tuh. Gitu ya bang. Pas banget di pohon itu. Dan sekarang kita mau coba ke dalam, mau cari tempat kita bakal nonton horor di mana tempatnya. Tapi perjalanannya penuh dengan rintangan pastinya. Agak sulit dikit. Oke deh kalau gitu kita coba aja ke dalam kali ya. Gimana? Untuk masuk rumah bangunan Belanda ini, kita harus ngelewatin segala macam rintangan. Dan ini udah lantai 2-nya. Lihat deh. Di bawah ini tuh kita lewatin jalan ini tadi buat sampai ke lantai 2 ini. Baru masuk tapi langsung lantai 2 karena di lantai satunya rumah ini terkunci. Gak bisa kita lewat pintu itu. Aksesnya satu-satunya cuma lewat jendela ini. Lompat ke dalam sana. Wow. Lo mau langsung lompat ke dalam? Gue coba ya. Coba. Bismillah. Bisa nggak lo? Set. Posisinya di bawah tuh tinggi banget tuh. Dan kita harus lompat ke situ ya kan? Wow. Ya udah.
Kita cut dulu ya net lokal. Habis itu kita sambung lagi kalau di dalam. Halo net lokal, gue sekarang udah di lantai 2 bangunan Belanda. Kita akan coba eksplor mulai dari lantai 2 area balkon. Area kita masuk. Di sini banyak tumpukan-tumpukan hanger sama kayak barang-barang kapal gitu. Yes. Bang, jalan bang, maju. Ini lantainya dari kayu gitu sih ini. Coba injak. Pelan-pelan jeblos gak? Assalamualaikum. Kalau kita lihat di depan nih, semak belukar sih area akses ke area outdoor bagian halaman belakang rumah ini. Assalamualaikum. Wah, gue merinding di sini, Bor. Sebelah kanan juga nih. Assalamualaikum. Cuman lu nyium bau-bau, Hah? bau agak aneh juga sih. Bor, lu bisa ngambil gambar ke situ, Bor? Bisa. Assalamualaikum. Bismillah. Merinding, Bor. Assalamualaikum. Lu yakin mau ke situ? Gue sih takutnya ular doang, Bor. Di belakang ada taman ya, Bor? Ya, itu area belakang. Oh, gue ngeri ular doang kayak gini. Oh, ada area taman ya. Iya, ada taman. Luas ya. Di sini ada pintu ya. Oh, kayaknya nggak bisa di sana. Ini hampir semua di semak belukarnya ditutupin hanger ini. Iya, hanger banyak banget ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, ruangan begini ya. Wah, tinggi banget itu ya. Wow. Ini tinggi banget sih. Ini yang dibilang sumur itu nih kayaknya ya. Ini dalam banget ya. Dalam banget ini. Assalamualaikum. Permisi, mau ngambil gambar ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baru bisa ambil gambar ke area bawah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum. Kita nggak bisa ke lantai bawah ya? Bisa sih. Ini kayaknya nggak berani ke bawah. Assalamualaikum. Terkunci ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Permisi. Ada akses? Ada suara nggak? Iya. Ada akses ke bawah. Tadi ada suara gitu sebenarnya 2 kali. Kita balik lagi ke sana. Man. Sebelah sini, Man. Iya. Itu ada kayak tumpukan beling atau kaca ya, apa sih? Wah, ini udah banyak pohon-pohon. Akar-akar pohon gitu yang tembus ke dalam ya, Bor. Iya. Ini gini kondisi net lokal. Ini sebenarnya pohon yang tingginya nggak biasa sampai segini nih. Assalamualaikum. Maju, Bor.
Itu beling-beling atau kaca gitu sih ini rutanya nih. Kalau bisa lihat nih, Ini ada ruangan. keramik atau apa? Kayaknya bisa ya, ngeri kena kaki sih. Iya. Nah, sana mentok ya. Nah. Assalamualaikum. Banyak tumpukan-tumpukan barang begini. Ini udah dari tahun berapa ya, Gi? Kalau kata Wow, hanger semua isinya loh. Wow. iya, Assalamualaikum. Coba buka ini deh. Bisa buka nggak? kunci. Ternyata di atasnya lantainya cuma segini aja. Oke, Ini bangku apa? Lantai mana? ini kayak bangku ya, kayak Bangku-bangku gitu sih, Mon. belum di rapihin. Oke, kita keluar sekarang. Iya ya. Assalamualaikum. Ini area atap rumah kalau dari bagian dalam. Ini bisa lo lihat di sini stiker-stikernya aja masih model zaman dulu. Stikernya seperti ini, Bor. Wah. Oke, kita balik lagi ke lantai yang tadi kita masuk ya. Turun, Mon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, itu tembus ke kolam itu tuh. Ya, coba turun. Assalamualaikum. Wah, banyak kapuk-kapuk gini ya ternyata. Wah, ini isinya akuarium semua nih. Iya ya. Dari yang besar sampai yang kecil banyak. Nggak kecil juga sih, hitungannya masih besar. Maju, Bang. Assalamualaikum. Permisi, numpang ngambil gambar. Ada sapu. Ini ada tempat tidur kayak tempat tidur rumah sakit terbengkalai nih, Iya, yang udah nggak kepake. kita nggak bisa akses gitu. Ini kolam yang dibilang tadi sama warga lokal ya, Mon. Iya. Info dari warga lokal katanya kalau nyemplung di sini Nggak bisa balik lagi. nggak bisa balik lagi. Tapi sih Karena kalau ngeliat tinggi dari ukurannya ya susah naiknya juga, nggak ada akses buat naik. Iya, iya betul. Tapi hitungannya sih tinggi, ini lebih dari 5 meter kayaknya. Iya, iya, iya. Coba kita ke sana. Jangan, Mon. Assalamualaikum. Ini kan tempat tidur, ada piano yang udah nggak rusak. Ini mungkin mesin press atau perlengkapan rumah sakit ya, kayak Iya, 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 iya. Seperti alat-alat rumah sakit ya. iya kayak kursi dokter gigi. Oh, ini gitu. dokter gigi ya. Iya, iya, iya. Ini ada organ atau piano tuh, Piano. piano ya.
Kalau organ tuh enggak ya. Oke, ini tangga yang tadi kita. Iya. Oh, kita nggak bisa aksesnya, nggak bisa ke situ ya. Coba kita ke situ. Agak susah sih ya buat ke situ. Bismillah. Ini harus hati-hati nih, karena Bismillahirrahmanirrahim. pembatasnya cuma yang tumpukan-tumpukan tawon yang kita lewatin buat Masuk ke dalam ya. masuk ke dalam. Oke. Tapi Bor, Iya iya iya. Kita ke situ nggak ya? gua nggak saranin sih kayaknya. Oke, net lokal. Kita kayaknya nggak sampai situ. Kita habis ini langsung cari titik buat Ngeri ya. react aja ya, nonton horor di tempat horor. Assalamualaikum. Ini apa nih, Bor? Dari Enggak di sini. Oh. Di sini ada masih. Di sana. Oh, ini ada yang makan, Bor. Assalamualaikum. Di sini katanya ada makan. Dan dokter spesialis forensik dan saya Oh, melihat gitu aja. apa yang tidak semua orang lihat. Sekarang ini dengan adanya internet apalagi media sosial, kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi dengan gampang. Tapi sayangnya, gak semua informasi yang kita terima itu bisa dipertanggungjawabnya. Makanya kita harus hati-hati. Apalagi kalau udah menyangkut zat-zat yang mau kita masukkan ke dalam tubuh. Kalau kita sembarangan, efeknya tuh nggak main-main, bahkan bisa mengancam nyawa. Cerita ini adalah salah satu contohnya. Suatu hari saya mendapat kasus seorang perempuan berusia 23 tahun yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di kamarnya. Awal kejadian, korban ini ditemukan oleh ayahnya. Jadi sebenarnya ayah sama ibu korban ini sedang ada acara di luar kota dan baru dijadwalkan untuk pulang itu 1 minggu setelahnya. Zikir-zikir. Tapi hari itu ya ayahnya korban terpaksa pulang lebih awal karena ada urusan pekerjaan yang nggak mungkin ditunda. Waktu ayahnya korban sampai ke rumah, dia ini curiga karena korban ini dipanggil-panggil kok nggak nyaut. Ayah korban kemudian mencoba mencari anaknya ke kamar. Dan waktu ayah korban melihat dalam kamar korban, apa yang dia temukan di situ benar-benar membuat dia shock sampai hampir pingsan. Di situ, ayah korban melihat korban sudah dalam keadaan terbaring di lantai kamar, dan lantai kamar korban itu penuh dengan ceceran darah. Dan kata ayah korban, kondisinya korban saat itu benar-benar mengerikan. Kulitnya korban sudah pucat warna kebiruan, terus juga matanya ngebuka tapi nggak ngedip. Dan waktu ayah korban memeriksa tubuh anaknya, korban ini badannya sudah sangat dingin. Nafas dan nadinya sudah nggak ada. Korban sudah meninggal dunia. Ayah korban kemudian menelpon polisi, dan polisi datang melakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban sebelum mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk diperiksa. Dari keterangan penyidik, kemungkinan korban ini meninggal gara-gara mencoba untuk aborsi seorang diri. Ngeri sih. Karena polisi menemukan di lantai kamarnya korban itu ada beberapa bungkus obat Nonton horor kosong di tempat yang gini. obat itu bisa digunakan untuk menguburkan kandungan. Tak cuma itu, polisi juga menemukan ada kertas putih berisi aturan pakai obat itu, dan juga klaim bahwa obat itu adalah obat aborsi yang aman, bisa mengeluarkan janin dengan cepat, aman, dan tanpa efek samping. Mendengar ini, saya cuma bisa menghela nafas saja. Saya bersama tim forensik kemudian mulai melakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban. Waktu kami periksa yang di tubuh korban, kami tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Juga ada tanda perdarahan hebat yang jelas sekali. Kelopak mata bagian dalam, bibir, dan juga jaringan di bawah kukunya korban, itu warnanya sudah benar-benar pucat. Waktu saya memeriksa bagian perut korban,
saya meraba ada perbesaran organ yang ya kemungkinan besar itu perbesaran rahimnya. Kemudian saya hitung tinggi puncak rahimnya korban, dan dari situ ya diketahui kalau perkiraan usia kehamilan korban itu antara 3 sampai 4 bulan. Dan waktu saya memeriksa bagian organ intimnya korban, temuan yang saya dapat di sana benar-benar nggak saya sangka. Saya menemukan ada jaringan yang keluar dari organ intim korban, yaitu tali pusat, dan itu sudah dalam keadaan terpotong rata, yang artinya janin yang ada di kandungan korban itu sudah keluar, tali pusatnya sudah dipotong, tapi saat itu kami nggak tahu janinnya ada di mana. Kalau melihat dari kondisinya korban, kayaknya hampir nggak mungkin deh korban masih bisa menyembunyikan atau bahkan membuang janinnya itu jauh di luar rumah. Korban ini mengalami perdarahan yang sangat berat akibat aborsi yang dilakukan secara nggak aman. Ya memang banyak orang yang berpikir kalau menggunakan obat pengubur kandungan untuk aborsi itu sesimpel kita menggunakan pencahar, misalkan kita sulit buang air besar. Padahal sama sekali tidak seperti itu. Ditambah lagi, orang-orang yang menjual obat aborsi ilegal ini pasti akan mengklaim kalau obat mereka itu merupakan obat aborsi aman yang hampir tanpa efek samping. Seolah-olah obat yang mereka jual itu adalah solusi terbaik untuk kehamilan yang tidak diinginkan. Padahal obat yang mereka jual itu adalah obat yang memicu perlunakan rahim dan juga terjadinya kontraksi. Nah, dengan cara ini diharapkan janin dalam kandungan itu bisa keluar. Ya memang obat ini juga ada indikasi medisnya. Misalkan pada ibu melahirkan yang kontraksinya itu nggak cukup kuat. Tapi itu pun penggunaannya nggak sembarangan, harus dalam pengawasan tenaga medis. Karena yang dikhawatirkan, kalau kontraksi itu terjadi berlebihan dan malah janin bayinya nggak bisa keluar karena terjepit di dalam rahim. Selain itu, kalau kontraksi yang terjadi itu terlalu kuat, rahim juga bisa robek. Bisa juga kalaupun janinnya keluar, itu masih ada resiko adanya jaringan yang tertinggal di dalam rahim. Dan ini bukan keadaan yang bisa dianggap sepele. Adanya sisa jaringan bisa menyebabkan infeksi, perdarahan hebat, sampai kematian. Kembali ke kasus tadi, akhirnya jasad korban untuk sementara dimasukkan dulu ke lemari pendingin. Setelah itu saya pulang dan beristirahat. Malamnya, korban ini mendatangi saya lewat mimpi. Keadaannya korban di mimpi saya itu mirip dengan ketika waktu saya periksa di ruang otopsi. Rambutnya acak-acakan, korban pakai baju tidur yang ya banyak sekali bercak darahnya, dan ada darah yang mengalir dari sela-sela pahanya korban. Di mimpi saya, korban itu memegang jaringan ari-ari yang masih ada tali pusatnya, sambil dia dekatkan ke wajahnya, dan korban itu bersenandung pelan kayak ingin boboin bayi. Korban berjalan dengan langkah yang agak terseok-seok mendekatin saya, pelan sekali langkahnya. Di mimpi itu saya nggak bisa gerak. Saya cuma bisa diam, ngeliatin korban, sementara korban ini berjalan makin dekat ke saya, sampai akhirnya wajah saya dan korban itu cuma ngejar sekitar 1 jengkal. Di situ saya bisa melihat jelas wajahnya korban. Kulitnya berwarna pucat kebiruan, di sekitar matanya itu ada bayangan hitam, dan bibirnya itu warnanya nyaris putih saking pucatnya. Korban kemudian menyodorkan ya jaringan ari-ari itu ke depan wajah saya, dan saya melihat jelas ari-arinya itu masih warna merah segar. Dan korban waktu itu kayak ya menggenggam ari-arinya itu semakin erat, sampai darahnya itu merembes di sela-sela jarinya. Korban kemudian ngomong dengan ya suara yang sangat lirih. Dia ngomong ke saya, anakku, anakku, kasihan anakku. Lalu setelah itu saya terbangun.
Waktu saya lihat jam itu sekitar jam 3:30 pagi. Saya ngambil ponsel saya untuk ngecek ya kira-kira ada pesan atau kabar yang masuk atau enggak. Dan memang ada satu pesan dari penyidik kepolisian yang mengatakan kalau mereka sudah berhasil menemukan janinnya korban. Wow, Dan hari itu akan dilakukan otopsi terhadap Sedikit lagi, tubuh Bu. korban dan juga janinnya. Sedikit lagi. Ternyata Allahumma sholli ala ketika Muhammad. polisi melakukan penyisiran di sekitar rumahnya korban, di halaman belakang rumah korban itu mereka menemukan ada ya sebagian kecil tanah yang membuat gundukan yang nggak rata. Assalamualaikum. Karena curiga, mereka kemudian melakukan penggalian dan mereka menemukan ada satu kantong plastik berisi janin bayi. Allahumma sholli ala Muhammad. Polisi juga menemukan barang bukti lain, Allahumma sholli ala yaitu cangkul, celana panjang, Allahumma sholli ala kaos, Muhammad wa ala dan juga sepatu yang sudah berlumur tanah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan akhirnya ketahuan kalau memang ayah korbanlah yang sudah mengubur janin anaknya itu di halaman belakang rumah. Nah jadi waktu ayah korban itu pertama kali menemukan korban, dia lihat kalau janinnya korban itu sudah keluar, tapi ari-arinya itu masih tersambung. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayah korban kemudian mengambil gunting, memotong tali pusatnya, lalu janinnya itu dimasukkan ke dalam kantong kresek putih dan dikubur di halaman belakang. Allahumma sholli ala Tujuannya ayah korban melakukan itu adalah untuk melindungi nama baik anaknya. Allahumma Selama sholli ala ini korban dikenal sebagai sosok yang baik, pintar, dan banyak banget orang yang sayang sama korban. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayah korban gak mau korban meninggal dalam keadaan menanggung malu karena ketahuan sudah hamil di luar nikah. Ayah korban memang cuma pengen ya membela nama baik anaknya, tapi sayang caranya salah. Gara-gara hal ini akhirnya ayah korban harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut di kepolisian. Kemungkinan ayah korban akan didakwa karena sudah menghalangi penyidikan. Polisi juga sudah mengamankan penjual obat aborsi ilegal tempat korban itu membeli obatnya tadi, dan juga pacar korban yang kemungkinan besar merupakan ayah dari si janin ini. Setelah saya melakukan otopsi, ya hasil otopsi menunjukkan adanya robekan pada rahimnya korban sampai bagian rongga perutnya korban itu penuh dengan darah. Sehari setelah otopsi, lagi-lagi korban mendatangi saya lewat mimpi. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi sekali ini korban mendatangi saya sambil tersenyum. Dia menimang ya sebuah untalan kain. Dia mengambil Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. lalu korban pergi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Saya Muhammad. harap semua yang menonton video ini selalu berhati-hati karena pada akhirnya kita Allahumma pasti sholli ala akan Muhammad bertanggung wa ala jawab Muhammad. atas segala yang pernah kita Allahumma. perbuat. Mari kita sama-sama mendoakan semoga korban diberi ketenangan dan kasus ini bisa diberikan jalan penyelesaian yang paling baik. Yes, net lokal, akhirnya kita sampai juga di summit titik horor kita. Itu artinya ujung dari video ini. Boleh kamu klik tombol subscribe kalau kamu suka dengan algoritma channel ini. Tetap semangat hadapi ketakutan karena manusia itu derajatnya lebih tinggi dari mereka. See you to the next video. Tetap merinding guys. Oh,